Pernah kepikiran nggak sih, gimana hubungan antara ilmu yang kita punya, iman di hati, dan semua kesibukan kita sehari-hari? Nah, hari ini kita akan coba bedah surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 dalam Al-Quran, yang ternyata punya jawaban yang dalam banget tentang gimana cara menyeimbangkan itu semua. Surah ini dibuka dengan cara yang wow, luar biasa banget. Bayangin, bukan cuma kita manusia, tapi segala sesuatu di langit dan di bumi, setiap bintang, setiap planet, setiap atom, semuanya itu bertasbih memuji keagungan Allah. Ini kayak pengingat di awal bahwa kita ini cuma bagian kecil dari sebuah paduan suara alam semesta yang maha besar. Oke, jadi kita bakal bedah ini lewat 5 bagian penting. Kita mulai dari misi ilahi, diutusnya seorang rasul, terus ada perumpamaan yang tajam banget tentang ilmu, lanjut ke tantangan iman, panggilan sholat, dan kita tutup dengan apa sih yang seharusnya jadi prioritas utama kita? Yuk, kita mulai dengan yang pertama, misi ilahi. Surah ini ngejelasin tujuan diutusnya seorang rasul. Ini bukan hal sepele loh. Ini adalah anugerah besar dari Allah, Sang Maharaja yang menguasai segalanya, yang maha suci, yang maha perkasa, dan juga maha bijaksana. Jadi, tugas Rasul ini benar-benar buat ngubah segalanya, membacakan ayat-ayatnya untuk membersihkan jiwa kita, terus ngajarin Alkitab dan hikmah atau kebijaksanaan. Ini bukan cuma sekedar transfer ilmu ya, tapi ini adalah karunia ilahi buat mengangkat orang-orang yang tadinya tersesat. Nah, setelah ngejelasin misi yang begitu mulia, Al-Quran langsung kasih kita sebuah peringatan keras. Dan caranya lewat perumpamaan yang nusuk banget. Disinilah kita semua diajak buat mikir nih. Coba deh renungin sebentar, buat apa sih semua ilmu yang kita kumpulin, semua buku yang kita baca, kalau itu semua nggak mengubah cara kita hidup? Apakah ajaran suci itu cuma buat dihafal aja, atau buat benar-benar dihayati dan diamalkan? Nah, ini dia perumpamaannya, orang-orang yang dikasih kitab suci tapi nggak mengamalkannya, itu ibarat keledai yang bawa kitab-kitab tebal. Keledainya mungkin bawa buku-buku paling hebat di dunia, tapi dia nggak dapat manfaat apa-apa. Dia cuma ngerasain beratnya doang. Jadi, intinya tuh simple banget. Ilmu yang beneran itu bukan soal kita punya apa, tapi soal kita lakuin apa. Tanpa pengamalan, ilmu itu ya cuma jadi beban aja. Oke, dari soal ilmu, sekarang surah ini ngajak kita ke level selanjutnya. Sebuah ujian iman yang paling dasar, sebuah tantangan langsung yang ngebahas soal hidup, mati, dan kejujuran hati kita. Ini tantangannya keren banget sih. Bayangin, mereka yang ngaku-ngaku sebagai kekasih pilihan Tuhan ditantang, kalau kalian emang beneran kekasihnya, coba deh harapkan kematian. Logikanya kan sederhana ya, kalau kita cinta sama seseorang, pasti kita kangen dan pengen cepat-cepat ketemu kan? Tapi, yang menarik, Al-Quran langsung jawab sendiri tantangan itu. Jawabannya, mereka nggak bakal pernah berani berharap untuk mati. Kenapa? Karena mereka tahu betul apa aja yang udah mereka lakuin. Ini nunjukin gimana perbuatan kita di dunia ini sangat nentuin keyakinan kita soal akhirat. Dan ujung-ujungnya, surah ini ngingetin kita semua akan satu hal yang nggak bisa kita hindari, kematian. Mau kita lari ke ujung dunia sekalipun, kematian itu pasti akan datang menemui kita. Pasti. Nah, setelah dapat pelajaran-pelajaran yang dalam tadi, kita masuk ke bagian yang paling praktis dan mungkin paling dikenal dari surah ini, sholat Jumat. Perintahnya jelas banget buat orang beriman. Ada 3 langkah. Pertama, kalau udah dengar azan di hari Jumat. Kedua, segeralah pergi untuk mengingat Allah. Dan ketiga, tinggalkan dulu semua urusan jual beli. Tapi, yang kerennya Islam itu nggak nyuruh kita ninggalin dunia. Justru sebaliknya, begitu sholat selesai, kita malah diperintahkan buat bertebaran di bumi dan cari karunia Allah. Jadi ini bukan soal menolak dunia, tapi soal menata ulang prioritas, mana yang harus didahulukan. Sebagai penutup, surah ini benar-benar negasin lagi soal prioritas, dan nunjukin salah satu kelemahan kita sebagai manusia. Di sini digambarin kontras yang jelas banget. Di satu sisi, ada hiburan dan perdagangan, sesuatu yang sifatnya sementara dan bisa melalaikan. Di sisi lain, ada apa yang ada di sisi Allah, sesuatu yang jauh lebih baik dan abadi. Ayat terakhir ini jadi pengingat buat kita semua. Meskipun kita sibuk nyari rezeki, jangan pernah lupa kalau Allah itu adalah pemberi rezeki yang terbaik, dan mengingatnya adalah bekal terbaik yang bisa kita punya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, surah Al-Jumu'ah ini ngasih kita pesan yang komplit banget. Ilmu yang sejati itu harus diamalkan. Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan kematian yang pasti datang. Dan karena itu, mendahulukan panggilan Tuhan di atas urusan duniawi adalah pilihan yang paling logis dan bijaksana.
Dan pada akhirnya, surah ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan abadi. Bukan buat dijawab sekali, tapi buat kita jalani setiap hari. Di tengah dunia yang serba sibuk ini, gimana caranya kita bisa terus mencari rezekinya sambil ngejaga hati kita supaya tetap sering mengingatnya? Nah, itulah tantangan suci kita masing-masing.